Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas tentang suatu tema yang sangat penting, bagaimana kita membela kehormatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu dan kita dengar adanya orang kafir yang mana ia menjadi kepala negara berani menghina, mengolok-olok, melecehkan dengan karikatur yang ia buat dalam rangka untuk menjatuhkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana sikap kita sebagai umatnya? Inilah pembahasan yang akan kita bahas. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya di antara bukti benarnya keimanan seseorang, di mana ia harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling dia cintai. Artinya, di antara perkara iman di mana kita wajib mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikanku
sebagai orang yang paling dia cintai, dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Artinya kita harus betul-betul mencintai Rasulullah SAW dari cinta kita kepada keluarga kita, kepada ustadz kita, kepada siapapun. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi dari diri kita sendiri. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah menyampaikan di hadapan beliau, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar lebih cinta terhadap dirinya dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? La walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum dikatakan beriman sampai engkau menjadikanku orang yang paling engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, "Al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai dari diriku sendiri. Subhanallah. Dan lihat bagaimana kecintaan para sahabat Nabi SAW. Mereka mengorbankan segala-galanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwa raganya, bahkan mengorbankan nyawanya. Ia pertaruhkan nyawanya dalam rangka membela Rasulullah SAW. Utsman bin Affan, ia infakkan semua hartanya untuk kepentingan Islam, untuk berjihad di jalan Allah. Demikian pula ada seorang sahabat yang terkenal bernama Thalhah bin Ubaidillah. Nama dia selalu disebut-sebut jika para sahabat sedang bercerita perang Uhud. Dan dialah sahabat yang dijuluki Syahidul Hayy, yaitu orang yang syahid tapi dia masih hidup. Di mana Thalhah bin Ubaidillah dia betul-betul mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan segala-galanya demi keselamatan Rasulullah SAW. Dan itu terjadi pada perang Uhud. Yang kita tahu bahwasanya pada perang Uhud kaum muslimin menang atau kalah? Kalah. Kaum muslimin kalah. Sampai tempat-tempat strategi yang tadinya dikuasai oleh kaum muslimin berhasil diduduki oleh orang-orang kafir Quraisy. Jabal Rumah, yaitu yang menjadi tempat yang sangat strategis, yang tadinya diduduki oleh 50 sahabat Nabi, dikuasai oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih dalam keadaan kafir. Sehingga Rasulullah dalam keadaan terdesak melipir ke dekat pegunungan Uhud. Beliau berlindung, yang mana orang-orang kafir Quraisy mereka terus berusaha bagaimana agar bisa membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti itu, Rasul kita Muhammad penuh luka, pipinya luka, bahkan giginya ada yang patah. Sehingga beberapa sahabat pun berusaha untuk melindunginya. Di antaranya ada 11 sahabat Ansor dan sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Nabi mengatakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang ingin bersamaku nanti di surga, majulah. Thalhah menyahut, aku ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan engkau wahai Thalhah. Maka majulah seorang Ansor melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan ternyata
sahabat ini pun gugur di medan laga. Maju lagi satu orang, meninggal lagi, sampai 11 sahabat ini semuanya meninggal. Hanya yang tersisa adalah Thalhah bin Ubaidillah. Lihat bagaimana Thalhah bin Ubaidillah, dia berusaha untuk mendekap Rasulullah, memeluk Rasulullah. Dia jadikan punggungnya sebagai tameng. Ia tidak merasa sakit ketika punggungnya dihujani dengan panah. Punggungnya tercabik-cabik dengan pedang dan juga ditusuk dengan tombak. Di hati dia, bagaimana caranya agar Rasulullah selamat. Dan subhanallah, Thalhah bin Ubaidillah tidak meninggal. Makanya dikatakan syahidul hayy, orang yang syahid tapi masih dalam keadaan hidup. Inilah kecintaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diriwayatkan dari Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, yang saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Dia menjadi utusan delegasi perjanjian Hudaybiyah yang saat itu diadakan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Di antara orang yang diutus adalah ini, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Setelah dia pulang dari perjanjian itu, ia pun kembali kepada kaumnya, yaitu kembali kepada orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata, aku selalu diutus kepada para raja, Kisra, Kaisar, Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat bagaimana rakyat mengagungkan rajanya semisal pengagungan sahabat Muhammad kepadanya. Artinya pengagungan sahabat luar biasa. Apa kata Urwah? Tidaklah Muhammad meludah. Artinya tidaklah Muhammad meludah, ludahnya itu jatuh ke tanah, tidak. Tetapi ludahnya itu direbutkan oleh para sahabat. Tidaklah Muhammad berwudu, melainkan bekas air wudunya direbutkan oleh sahabatnya. Ini kecintaan yang sangat luar biasa. Demikian pula Ummu Habibah. Ummu Habibah, siapanya Nabi, jamaah sekalian? Ada yang tahu? Istri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayahnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir. Siapa ayahnya? Abu Sufyan. Ummu Habibah saat itu tinggal di Madinah. Sedangkan Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, dia tinggal di Mekah. Kerinduan sang ayah kepada putrinya. Maka berangkatlah Abu Sufyan ke Madinah. Dan dia pun menyempatkan untuk bertamu ke rumah putrinya Ummu Habibah. Datanglah Abu Sufyan. Maka sesampainya di rumah Ummu Habibah, tikar yang tadinya sudah digelar tiba-tiba oleh Ummu Habibah digulung. Abu Sufyan melihat, seraya mengatakan, wahai putriku, apakah engkau menggulung tikar ini karena memang tikar ini nggak layak bagiku? Mungkin tikarnya bau atau apa gitu kan? Atau karena engkau tidak sudi aku itu duduk di tikar ini? Maka apa kata Ummu Habibah? Sesungguhnya tikar ini adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak ridho tikar ini diduduki oleh orang yang masih musyrik, dan orang yang musyrik adalah najis. Lihat, Ummu Habibah membuktikan bagaimana ia lebih cinta kepada Rasul daripada ayahnya sendiri yang masih dalam keadaan kafir. Jadi inilah diantara perkara iman yang mana kita wajib mencintai Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Ingatlah, Rasulullah memberikan kabar gembira bagi mereka
yang mencintai beliau nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersamanya. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim?" Ya Rasulullah, apa yang kau katakan? Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tapi dia tidak pernah bertemu dengannya? Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Walaupun jarak kita antara Rasulullah sangat jauh, jauh dari sisi tempat dan juga jauh dari sisi waktu. Tempat antara kita dan beliau sangat jauh. Kita berada di Indonesia, sedangkan Rasulullah ada di Mekah, Madinah, yang harus menempuh ribuan kilo. Demikian pula jarak waktu antara kita dan Rasulullah sudah berapa tahun jemaah? Sudah belasan abad. Sekarang tahun 1442. Ya, jarak yang sangat jauh. Walaupun kita nggak pernah bertemu, nggak pernah berkumpul, nggak pernah melihat, kalau cinta ini sudah tertata di dalam hati, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama beliau. Itulah yang harus kita minta, agar kita semua dikumpulkan bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu digarisbawahi, jangan sampai cinta kita kepada beliau itu melampaui batas. Inilah yang disebut dengan gulu, berlebih-lebihan. Islam sangat mencela tindakan gulu. Walaupun yang tadinya itu asalnya bernilai ibadah, tapi kalau itu dilakukan berlebih-lebihan, tidak melihat koridor syariat, maka berubah menjadi maksiat. Seringkali Rasul kita mengingatkan, iyyakum wal gulu, iyyakum wal gulu, waspadalah, hati-hatilah kalian dari perbuatan melampaui batas dalam agama. Apa contohnya? Contoh gulu cinta kepada Nabi, yaitu menempatkan kedudukan Nabi di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti meyakini bahwasanya Rasul memiliki hak-hak rububiyah, memiliki hak-hak uluhiyah. Misalnya dia berdoa meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, luaskanlah rizkiku. Ya Rasulullah, segerakanlah jodoh putraku. Ya Rasulullah, panjangkanlah umurku. Ketika dia ziarah ke makam Rasulullah, berdoa seperti ini, maka yang tadinya ibadah berubah menjadi bentuk kesyirikan. Perbuatan yang paling hina adalah syirik. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, memohon perlindungan, meminta bantuan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri berpesan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya disuruh untuk memperbanyak membaca selawat, ya. Jadi Rasulullah tidak memiliki hak-hak rububiyah dan juga tidak memiliki hak-hak uluhiyah. Makanya beliau pernah naik di atas mimbar dengan suara lantang, beliau mengatakan, la tatruni kama atrotin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Abduhu,
Ini bantahan kepada orang-orang yang mempertuhankan Rasulullah SAW. Seperti misalnya dalam acara-acara tertentu, dia meyakini Rasulullah hadir di majlis tersebut. Ini keyakinan dari mana? Nabi tidak pernah menjelaskan seperti ini. Inilah bentuk-bentuk orang yang gulu kepada Nabi. Lalu, bagaimana cara mewujudkan cinta kita kepada Nabi jamaah sekalian? Bagaimana bentuk pembelaan kita terhadap kehormatan Rasulullah yang dirusak oleh orang-orang kafir? Maka bentuk cinta yang hakiki kita sebagai umatnya adalah membela sunnah-sunnahnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini ya, pembelaan yang benar adalah seperti ini, di mana kita mensyiarkan, mempelajari hadis-hadis beliau. Di setiap majelis hendaklah kita mempelajari hadis-hadis beliau. Setelah kita pelajari, berusaha untuk apa? Mengamalkannya. Setelah kita mengamalkan untuk kita dan keluarga kita, maka dakwahkan, sampaikan kepada yang lain agar mereka juga mendapatkan kebaikan. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi, semuanya itu jalan menuju surga. Ini cinta yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Dan memang itulah cinta yang benar. Kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak kita, maka biasanya kita memenuhi apa yang dia inginkan. Anak kita pengen ini, pengen itu, kita beliin. Itulah karena kita cinta kepada anak kita. Sehingga dalam sebuah syair dikatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu yuti'u." Seandainya cintamu itu benar, maka engkau akan mengikuti, mentaati orang yang engkau cintai. Iya. Maka merupakan cinta yang palsu, cinta yang semu. Dia ngaku-ngaku cinta Rasul, berjuang membela Rasulullah, tapi ternyata dia fobia dengan ajaran-ajaran Islam, fobia dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Risih ketika melihat ada wanita yang memakai jilbab besar. Perasaannya timbul yang enggak-enggak ketika melihat ada wanita yang cadaran. Ketika melihat ada laki-laki yang memelihara jenggot, langsung pikirannya, wah, ini aliran dari mana ini? Islam radikal ini, teroris ini. Ngaku cinta Nabi, tapi dia enggak senang dengan sunnah Nabi SAW. Tentunya mereka yang mengamalkan ini semua, mereka yang memakai jilbab besar, memakai niqab, memakai cadar, memelihara jenggotnya, itu semua dalam rangka untuk totalitas dalam beragama. Mereka berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi SAW. Maka jangan sampai kita, ketika kita belum mampu menjalankan sunnah seperti itu, jangan sekali-kali kita berpikir negatif kepada mereka. Ya, jangan ngaku sunnah Nabi SAW kalau dia masih berprasangka buruk kepada orang-orang yang berusaha untuk memerangi kebid'ahan, berusaha untuk mendakwahkan tauhid. Karena inilah hakikat cinta kita kepada Nabi SAW. Nah, dan juga di antara bentuk cinta kita kepada Nabi adalah marah karena Allah, mengecam tindakan
orang-orang yang melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang diam saja, tidak ada rasa cemburu, tidak ada keinginan untuk membela di dalam hatinya ketika dia mendengar ataupun melihat Rasulullah dilecehkan, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang melihat seorang wanita yang lisannya kotor mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak segan-segan dia mencekik wanita tersebut sampai meninggal. Dan berita itu pun sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak menghukumnya dengan hukum kisos, karena dia telah membunuh, karena dia membunuh dalam rangka membela Nabi SAW. Dan ingatlah, penghinaan yang itu ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW ini adalah bentuk istihza, yang ini bisa menyebabkan orang itu kufur, dan tidak ada hukuman yang pantas baginya kecuali dibunuh. Itulah hukuman dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olok? Allah katakan, la ta'tadiru, enggak ada maaf bagi kalian, enggak ada ampun bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Yang mana ayat ini turun ketika ada orang munafik yang menjelek-jelekkan Rasulullah. Saat itu pada peristiwa perang Tabuk, berangkatlah kaum muslimin dari Madinah menuju Tabuk, jarak yang sangat jauh, dan ternyata di dalam rombongan itu ada orang munafik. Di tengah jalan orang munafik ini mengatakan apa? Ma ra'aina misla qira'ina argoba butunan wala akdaba al-sunan. Tidaklah kami melihat semisal sahabat, melainkan mereka adalah orang-orang yang paling gendut perutnya, orang yang paling buncit perutnya, orang yang paling dusta lisannya, dan orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka sontak seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik, dia mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta, walakinnaka munafik, engkaulah adalah orang munafik. La ukhbiranna dzalika ila Rasulillah, aku akan kabarkan ucapanmu itu kepada Nabi. Maka disampaikanlah apa yang diucapkan oleh orang munafik kepada Rasulullah. Setelah disampaikan, orang munafik ini ketakutan. Maka ia pun bergegas menemui Rasulullah, yang saat itu Rasulullah sudah naik di atas kendaraan. Dia tarik-tarik talinya, meminta maaf, seraya mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku mengucapkan seperti itu, melainkan hanya bercanda, supaya enggak jenuh dalam perjalanan. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ayat tentang dirimu, yaitu tentang mengolok-olok, sudah diturunkan. Ya, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa innal istihza'a billah wa ayatihi wa rasuli kufrun mukhrijun anid din lianna aslad din mabniun ala ta'zimillah wa ta'zimi dinihi wa rasulihi. Sesungguhnya mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya merupakan bentuk kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Kenapa? Karena di antara pokok agama Islam adalah mengagungkan Allah, mengagungkan agamanya, mengagungkan Rasulnya. Wal istihza bisyai'in min dzalika munafin lil hadal asl. Dan kita mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya,
ini menafikan pokok ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mazhab Asy-Syafi'i dan mengatakan sepakat ijma'ul muslimin ala anna man sabban nabi al-qatl. Sepakat para ulama bahwa hukuman bagi yang menghina Nabi adalah diapain? Dibunuh. Namun ingat, yang membunuh itu bukan kita. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Sudah menjadi aturan agama bahwa yang berhak menegakkan hukum had bagi yang melakukan tindakan kriminalitas, yang membunuh, yang motong tangan, yang menegakkan hukum kisos adalah siapa? Pemerintah, waliul amr. Nggak bisa kita datang ke Perancis gitu kan, kemudian kita siapkan pedang, kita langsung penggal tuh siapa? Siapa namanya jamaah? Emmanuel Macron atau Merecon? Iya, ini salah jamaah sekalian. Kenapa? Karena jika ini dilakukan secara sendiri, maka yang ada bukanlah kebaikan. Justru yang timbul adalah madorot yang lebih besar. Coba kalau kita tarik ulur ke belakang, kenapa sampai-sampai Presiden Perancis menghina Rasul kita Muhammad SAW, dan dia menghina terang-terangan, diliput di semua media? Karena memang awalnya adalah seorang dosen yang sedang mengajar. Di dalam kelas dia menunjukkan suatu majalah yang di situ ada karikatur Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda yang marah, nggak terima. Naam, kita apresiasi kemarahan dia. Tapi yang salah adalah ketika dia menjegat di tengah jalan, dia bunuh dosen itu. Tindakan ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena menimbulkan madorot yang lebih besar. Karena sebab ulah pemuda ini, akhirnya majalah karikatur Muhammad tadi yang biasanya dicetak cuma 1000, 2000, langsung dicetak berapa ratus ribu jamaah, bahkan jutaan dicetak. Dibuat poster yang besar karikatur Nabi Muhammad, dipajang di gedung-gedung, dipajang di kantor-kantor mereka. Dan Emmanuel Macron dengan tegas dia menghina Rasulullah SAW. Ini buntut dari pembunuhan yang dilakukan main hakim sendiri. Iya. Lalu bagaimana kalau kita tidak bergerak? Tuh yang menghina Nabi terus hidup di dunia. Dan itu kita lihat, karena Perancis termasuk negara yang kuat. Ya, banyak ronco-ronconya. Pasti mereka tidak tinggal diam melindungi Emmanuel dari pembunuhan. Maka sabar. Walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak bisa untuk menegakkan hukum ini, Allah langsung berjanji di dalam Al-Quran untuk membela Rasul kita Muhammad SAW. Mereka yang menghina Nabi, tunggu saatnya Allah akan turunkan azab kepadanya. Karena Allah sudah pasti akan membinasakan orang-orang yang mencela Rasulullah dan yang menghina sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujr? Allah sebutkan dalam surat Al-Hujr atau Al-Hijr ayat 95. Allah berfirman, inna kafainaka al-mustahzi'in. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang akan menjagamu ya Muhammad. Kamilah yang akan memeliharamu dari orang-orang yang mengolok-olok engkau, dari orang-orang yang menghinamu. Kata Allah, kamilah yang menjaga. Dan telah terbukti dalam sejarah bagaimana Allah langsung membela Rasul kita Muhammad dari celaan orang-orang kafir. Ketika tersebar gosip
yang dilontarkan oleh tokoh Quraisy, Abu Lahab. Dan juga disebutkan tokoh yang lain adalah Al-As bin Wa'il. Dia menumbuhkan api fitnah. Dia mengatakan Muhammad keturunannya terputus. Ketika dia mendengar putra-putra Nabi semuanya kan meninggal, dan meninggal ketika mereka masih dalam keadaan kecil. Makanya Abu Lahab mengatakan Muhammad nggak punya keturunan, keturunannya terputus, tersebar. Allah tidak tinggal diam. Allah bela dengan diturunkannya surat apa? Al-Kautsar. Allah katakan inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menghinamulah mereka yang terputus. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidu ma jita bihi minal huda wal haq wal burhan as-sati' wan nuril mubin huwal abtar al aqal al azal al munqati' zikruhu. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, dan orang yang membenci apa yang engkau bawa berupa sunnah-sunnah dari petunjuk dan dari cahaya, maka merekalah yang terputus. Merekalah orang yang sedikit kebaikannya, merekalah orang-orang yang terhina. Allah langsung apa? Yang membela. Ya, dan juga banyak kisah-kisah jamaah sekalian yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana nasib kesudahan orang-orang yang menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita bacakan kisah-kisahnya. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ada seorang Nasrani yang dia masuk Islam. Dia pun mempelajari Islam, bahkan mempelajari Al-Quran, dan menjadi penulis Rasulullah SAW. Entah kenapa orang ini pun murtad, keluar dari Islam dan kembali kepada kaumnya, kembali ke agama Nasrani. Setelah dia murtad, setiap kali dia duduk di majlis ini, majlis itu, kerjaannya apa? Selalu menghina Rasulullah dan menghina sahabat-sahabatnya. Tidak lama dari itu orang ini pun mati. Akhirnya digali kuburan, dikuburkan. Setelah dikuburkan, besoknya apa yang terjadi? Ternyata jasadnya itu sudah ada di luar kuburan. Jasadnya tidak diterima bumi. Dan mereka orang-orang Nasrani mengatakan, wah, ini pasti kerjaannya Muhammad nih, yang ngeluarin jasad orang ini. Ini kerjaan sahabat-sahabat Muhammad nih. Akhirnya digali lagi kuburan lebih dalam, dikuburin rapet, ya, sulit untuk dibongkar. Apa yang terjadi? Besoknya jenazahnya itu keluar lagi. Memang betul-betul nggak diterima bumi. Dan orang-orang mengatakan ini pasti kerjaannya Muhammad nih, ini pasti kerjaannya sahabat-sahabat Muhammad. Digali lagi yang lebih dalam lagi, sehingga manusia menggali mungkin sulit. Setelah yang ketiga ternyata keluar lagi, baru mereka mengatakan ini pasti bukan perbuatan manusia. Udah dibiarkan jasadnya
di luar. Kenapa dia seperti ini? Karena dia telah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pernah juga terjadi ketika orang-orang Mongol berhasil menguasai wilayah kaum muslimin di Baghdad dan juga daerah-daerah yang lainnya. Dan karena keberhasilan mereka, banyak yang masuk ke agama Nasrani. Karena visi misi orang-orang Mongol bukan hanya menguasai wilayah, tapi mereka juga berusaha untuk menyebarkan agama Nasrani. Akhirnya para pemimpin Mongol mengadakan suatu pesta, suatu acara. Diundanglah para pendeta-pendeta, pembesar-pembesar. Berkumpullah mereka di suatu gedung, suatu tempat. Maka berdirilah seorang pendeta berceramah, berpidato. Dengan lantang isi pidatonya itu menghina Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ada seekor anjing pemburu yang ganas yang dirantai. Itu anjing udah kayaknya gelisah aja, udah mendengkur dia, udah marahnya luar biasa. Maka rantai yang mengikat anjing itu terlepas, dan anjing itu pun langsung menerkam pendeta tadi. Jamaah serontak kaget dan menolong pendeta itu. Anjingnya pun ditarik lagi, diikat lagi. Ada yang berkata, gara-gara ente tuh menghina Nabi. Mungkin bahasa kita seperti itu. Ente sih menghina Muhammad. Pendeta ini malah berkilah. Enggak. Memang seperti itu karakter anjing pemburu. Mungkin ketika aku mengisyaratkan tangan, nunjuk-nunjuk ke dia, mungkin dia merasa mau dipukul, makanya dia marah. Ya. Pendeta itu pun kembali berceramah, berpidato yang isinya menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjing itu pun marah lagi, terlepas lagi tuh ikatan, langsung menerkam ke arah lehernya dan memutus urat tenggorokannya. Seketika itu juga pendeta itu mati, dan 40.000 manusia yang hadir saat itu semuanya masuk Islam. Kajian ini mengena ya, dan menambah pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah nanti di Telaga Kausar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.